Aduh, ada tugas pelatihan nih, harus ke petani. Hubungi siapa ya? Oh iya, Pak Bowo. Siapa tahu dia bisa bantu buat ke petani. Halo, Assalamualaikum Pak Bowo. Halo. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Ya Pak, ini sama Dwiki Pak. Oh ya, Dwiki, gimana Dwiki? Dwiki mau minta tolong Pak, ada tugas kuliah tentang pelatihan budidaya cabai Pak. Apakah Pak Bowo bisa bantu Dwiki Pak? Oh ya, baik. Jadi kebetulan besok nanti sore itu ada acara pelatihan budidaya cabai bersama petani. Kurang lebihnya jam 3 sorean lah. Kira-kira Dwiki bisa nggak kalau misalkan hadir ke lokasi? Oh, yaudah Pak, nanti Dwiki langsung ke lokasi ya Pak. Ya Pak, ya siap. Makasih Pak. Assalamualaikum. Oh ya, baik. Ya, siap. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Bo. Oh iya, saya Dwiki Pak yang tadi menghubungi Bapak. Saya mau pelatihan tentang budidaya cabai Pak. Ya, udah. Kira-kira ini kemungkinan sore ini apa bisa? Bisa Pak, bisa. Oh, baik. Itu kita langsung ke lahan aja. Oh iya. Kebetulan lahannya di sebelah. Iya Pak. Ayo. Pak Amin, tolong bawa bibit cabainya ke lahan. Ini ada mahasiswa yang mau pelatihan. Sini. Nah, jadi untuk lahannya seperti ini, Dwiki. Halo Pak Istiko. Ya Pak. Nah, itu salah satu petani di lahan ini namanya Pak Yustiko. Nanti mungkin kemungkinan kita bakal melaksanakan pelatihan di sini. Nah, ini petaninya lagi, Pak Amin namanya. Pak, bibitnya Pak. Oh ya, terima kasih ya Pak. Ini namanya Dwiki yang bakal pelatihan sama kita pada sore hari ini. Ya Pak. Jadi gimana, bisa nggak kira-kira kita menemani ya? Oh, bisa Pak, bisa. Oh, siap. Jadi mungkin kita langsung aja ya. Iya Pak. Ya, ayo Pak. Oke Dwiki, langsung kita mulai aja ya. Nah, baik Dwiki, jadi ini cabai yang bakal kita tanam ini cabai keriting. Dia ini umurnya setelah semai kurang lebih 2 minggu setelah semai. Jadi kita sebelum melakukan persemaian kita harus menyeleksi benih dulu. Gimana sih benih yang bagus untuk disemai nanti, dan gimana yang bagus untuk, dan gimana bibit yang bagus untuk ditanam nanti supaya hasilnya maksimal. Nah, kebetulan ini Jadi Pak, itu langsung di kedalamin aja gitu Pak. ya, ini nanti langsung kita tanam aja. Ini bibit yang kurang lebih sudah berumur 14 hari setelah semai. Nah, untuk cara penanamannya seperti ini Pak. Kita gali aja ini tanahnya. Ini seperti ini sudah cukup Pak. Yang penting di Kalau udah gini Pak, apakah harus disiram? Apakah sudah aja gitu Pak? ya harus disiram. Tapi setelah semuanya tertanam biar serempak menyiramnya. Oh iya. Nah, tapi ini satu syarat juga nih buat si lahan ini. Dia lahan ini harus benar-benar subur, karena cabai ini dia kemungkinan besar dia akan sulit berkembang jikalau si lahan ini tanahnya keras. Jadi seperti itu. Kan tadi Pak, untuk udah ditanam gini tuh kan harus serentak ya disiram ya. Ya. Nah, untuk pemupukannya itu berapa kali Pak? Nah, jadi untuk pemupukan dan penyemprotan itu kalau saya sendiri sih itu kurang lebih seminggu 2 kali atau 3 hari sekali, bisa 4 hari sekali. Itu yang cukup lumayan efektif lah dalam menanggulangi gulma apa hama yang ada di lahan ini. Selain kan kita lihat nih, lahan di sini tuh nggak pakai mulsa gitu ya. Jadi kita bergelut sekali nih sama yang namanya gulma. Oh iya Pak. Jadi itu makanya sering-sering saya semprot ya minimal seminggu 2 kali atau sekali, biar dia gulma ini terorganisir juga. Nah, jadi seperti itu Dwiki. Selanjutnya apa lagi nih? Ya, jadi untuk kalau tantangan hamanya apa Pak ini Pak? Kalau hama sih mungkin dia di kutu kebul ya Pak. Cuma kalau untuk penyakit dia lebih ke keriting. Nah itu kalau sudah keriting itu sudah sulit dikendalikan lagi. Keriting, virus gemini itu sudah
gimana ya, kalau ini bukan saran saya sih, cuma kalau saya yang punya lahan ini kayaknya udah saya cabut aja daripada dia menular gitu kan, Daripada menyebar ke yang lain ya, Pak iya, ya. soalnya kalau udah terkena virus Gemini atau keriting itu rentan tersebarnya tuh cepat dia, Pak. Oh iya. Nah, jadi seperti itu tantangan terbesar dalam budidaya cabai kalau menurut saya. Jadi ini Pak, kira-kiranya dari awal tanam sampai pembuahan berapa lama kira-kira Pak? Nah, Kalau cabai. itu untuk apa ya? Umur setelah tanam ke pembuahan itu kurang lebih di usia 45 harian atau 1,5 bulan ya. Nah, di situ itu sebelum pembuahan, kita bahas pembuahan, dia tuh ada pemeliharaan juga. Nah, jadi ini namanya ajir. Iya. Ini kita pasang seperti ini, dia fungsinya untuk menahan si cabai. Karena buah cabai itu dia tuh terlalu berat untuk si pohon. Iya, iya. Jadi dia si pohon kalau misalkan gak ada ini, Gak ada dia ini, pohon tuh rentan rubuh. Jadi seperti iya. itu. Iya. Makanya ini kita pasang namanya ajir. Nanti setelah si cabai kurang lebih berumur 20 hari setelah tanam, Iya. setelah pindah lahan, itu bakal kita tali ke si ajir ini Si ajir, supaya oh, dia dapat menahan pertumbuhan si cabai. Jadi Iya. dia nggak bakal rubuh. Nah, jadi seperti itu Biki. Untuk pembuahan setelah pindah tanam itu kurang lebih 45 hari setelah tanam ini di lahan. Ya Pak, mungkin untuk langkah-langkahnya cuman gitu ya Pak ya. Dari awal tanam sampai berbuah tuh ya Pak. Apakah Bapak ada tambahan gitu Pak buat saya gitu? Ya mungkin ini buat kamu nanti ya juga ya, siapa tahu kamu butuh kan, nggak mungkin kamu nanti malam mengerjakan Ya, terusan ada yang kurang nih, nggak mungkin kan kamu langsung ke lahan lagi. Ya, Pak. Sebaiknya saya ceritakan ulang aja ya, saya jelaskan ulang. Mari kita turun kita. Baik, ini seperti yang kita lihat ya Diki. Ini kan bibit yang berumur kurang lebih 14 hari setelah semai. Dia bisa pindah lahan. Jadi saya jelaskan sedikit tentang cabai ini. Jadi cabai itu salah satu apa ya, bahan utama di dapur. Sekarang kita pikir aja sih, dapur mana yang ada cabai, ya kan? Dan harganya tuh cukup mahal. Jadi petani mana sih yang nggak tertarik buat nanam cabai? Jadi seperti itu Diki. Dan kita jangan lihat lihat harganya, kita juga harus memikirkan perawatannya. Di balik harga cabai yang mahal itu ada perawatan yang mahal juga, yang sulit juga. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti si Dwiki ini kan sekarang masih mahasiswa ya, Iya, Pak. suatu saat nanti siapa tahu dia magang atau punya usaha cabai nih, punya lahan cabai, sebaiknya bersungguh-sungguhlah dalam memelihara tanaman kamu ya. Karena ya mungkin itu aja sih Dwiki, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti misalkan ada kurangnya atau ada butuhnya, Dwiki bisa langsung hubungi saya ya. Iya Pak. Nah ya ini kebetulan waktu juga udah sore juga. Bapak, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Bowo sudah membimbing saya yang awalnya tidak tahu jadi tahu gitu tentang cara budidaya tanaman cabai ini gitu Pak. Ya itu emang sudah tugas saya sebagai penyuluh ya Pak ya. Ya kalau itu kita ayo amin. Oh, kami paling silakan ya. Iya Pak, siap Pak. Ayo Pak ya. Nah, jadi seperti itu Pak. Nah, nanti apa pesan saya tadi, kalau misalkan Dwiki butuh apa lagi bisa langsung menghubungi saya ya. Iya Pak. Kalau nggak menurut saya bisa langsung ke petani. Amin. Ya, Ya saling kenalkan ya sekarang ya. mungkin segitu ya Pak ya yang saya tanyakan. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Bowo dan Pak Amin yang sudah mendampingi saya di pelatihan pada sore hari ini Pak. Ya. Mungkin saya pamit ini ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Yuk Pak, iya Pak. Ya. Coba Ya, itu ya. ya. Kami dari kelompok 7B. Di sini kami telah membuat video literasi digital tentang
pelatihan tanaman cabai. Saya Rama Raditya Alhab sebagai petani. Saya Mutara Mahibowo sebagai penyuluh. Saya Muhammad Duki Pajian sebagai mahasiswa. Dan saya Senang Amin sebagai petani. Baik, itulah kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, thank you, Bar. Oke.